Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmitiani, Sarjana Pendidikan Magister Sains, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatannya sehingga kita pada hari ini, pada pertemuan kelima ini, kita dapat bertemu kembali untuk membahas materi mengenai kelayakan usaha. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Jelly Rumata Panggabean sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Salma Salsabila sebagai pemateri yang kedua. Yang ketiga ada Saudari Saskia Amanda Salsabila sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang terakhir itu ada Nyimas Anggun Nurhalija sebagai pemateri yang keempat. Baik, langsung saja kita simak paparan materi dari kelompok 1. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Jelly Rumata Panggabean akan memaparkan materi mengenai pengertian kelayakan usaha. Yang pertama, pengertian kelayakan usaha menurut para ahli, salah satunya dari Kasmir dan Jafar pada tahun 2016, pengertian kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendetail tentang sebuah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan, guna menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Singkatnya, kelayakan usaha adalah sebuah evaluasi untuk menilai apakah bisnis tersebut layak untuk dibangun, dikembangkan, dan dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Studi kelayakan usaha secara umum dapat diartikan sebagai pengkajian layak atau tidaknya bisnis tersebut dilaksanakan. Studi ini membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Studi kelayakan bisnis ini juga dapat menjadi sebuah penelitian dapat tidaknya proyek dilaksanakan dengan berhasil. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan menentukan kemanfaatan atau tidaknya usaha yang akan dijalankan. Kelayakan berarti usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Layak karena memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menjalankannya, bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Investasi yang akan ditanamkan dan dinyatakan telah layak untuk dikelola karena akan memberikan manfaat. Untuk menentukan layak atau tidaknya usaha diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi dari segi keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan mekanisme pasar. Dapat kelompok kami simpulkan bahwa kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mempelajari mengenai sebuah usaha agar bisa mengetahui apakah usaha yang dijalankan itu dapat dijalankan dengan berhasil. Baik, selanjutnya itu mengenai tujuan kelayakan usaha. Pada umumnya tujuan dari studi kelayakan usaha itu adalah menghindari risiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Tetapi ada 5 tujuan mengapa studi kelayakan usaha perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah usaha. Yang pertama yaitu menghindari risiko kerugian. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan ini adalah untuk meminimalkan risiko yang diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Nah, yang kedua itu tujuannya adalah memudahkan perencanaan. Ramalan yang terjadi pada masa yang akan datang dapat mempermudah kita dalam melakukan perencanaan. Yang ketiga itu ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Jadi, dalam hal ini, rencana yang telah disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan. Yang keempat, itu tujuannya adalah memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Dan yang kelima, yang terakhir itu tujuannya adalah untuk memudahkan pengendalian.
yang dimana pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mendeteksi terjadinya suatu penyimpangan, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun menurut Suryana, pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap kelayakan usaha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan usaha itu sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha itu tidak mengalami kegagalan dan memberikan keuntungan sepanjang waktu. Adapun studi kelayakan itu sendiri berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru. Yang kedua yaitu investor dan penyandang dana. Bagi investor dan penyandang dana, studi kelayakan usaha ini sangat berperan penting untuk memilih jenis investasi mana yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang mereka tanamkan. Apakah investasi yang dilakukannya itu dapat memberikan jaminan pengembalian yang memadai atau tidak. Dan studi kelayakan ini sering digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi itu dilakukan. Yang ketiga, masyarakat dan pemerintah bagi masyarakat. Studi kelayakan sangat diperlukan sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau malah sebaliknya, justru merugikan. Seperti dampak lingkungan, apakah berpengaruh positif atau negatif. Dan bagi pemerintah, studi kelayakan itu sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyediaan fasilitas lainnya. Baiklah, di sini saya akan membahas aspek-aspek penilaian kelayakan usaha. Yang pertama, identifikasi spesifikasi teknis penting. Dengan identifikasi persyaratan teknis yang kritis terhadap pasar sehingga memenuhi harapan dari pelanggan potensial. Persyaratan teknis yang paling penting diantaranya yang pertama, desain fungsional produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk dapat diandalkan. Yang keempat, keamanan produk. Yang kelima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Yang keenam, standarisasi. Yang ketujuh, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Yang kedua, pengembangan dan uji coba produk. Dengan pengembangan dan uji coba produk, ada hal-hal yang harus diuji, termasuk juga studi rekayasa, uji laboratorium, evaluasi bahan baku alternatif, fabrikasi model, serta prototipe untuk uji lapangan. Untuk setiap tahap pengujian, hasil negatif dan positif harus ditimbang dan dilakukan penyesuaian yang harus diperlukan. Yang ketiga, aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausaha harus melakukan penelitian dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai, berdasarkan analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan kita rintis dan kita kembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. Dalam analisis pasar, ada beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga peluang pasar bisnis menjadi terbuka dan layak. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu pengelompokan pelanggan dan diidentifikasi. Yang ketiga, target, yaitu banyaknya konsumen yang dapat diraih. Yang keempat, nilai tambah produk dan jasa setiap rantai pemasaran. Yang kelima, masa hidup produk dan jasa bertahan lama atau tidak. Yang keenam, struktur pasar. Yang ketujuh, persaingan dan strategi pelanggan. Yang kedelapan, ukuran pasar, yaitu dianalisis dari volume penjualan. Yang kesembilan, pertumbuhan pasar. Yang kesepuluh, laba kotor, yaitu perkiraan margin laba kotor rendah atau tinggi. Dan yang terakhir yaitu pangsa pasar, yang dianalisis dari selisih jumlah barang dan jasa yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, aspek produksi. Beberapa unsur dari aspek produksi yang harus dianalisis. Yang pertama, lokasi operasi, yaitu strategis dan efisien, baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggannya. Yang kedua, volume operasi, yaitu relevan dengan potensi pasar. Yang ketiga, mesin dan peralatan, yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang keempat,
bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan harus cukup tersedia. Yang kelima, tenaga kerja, jumlah dan kualifikasi karyawan disesuaikan dengan keperluan jam kerja. Dan yang keenam, tata letak, tata ruang, atau tata letak berbagai fasilitas operasi harus tepat dan prosesnya praktis. Yang kelima, aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek manajemen, ada beberapa unsur yang harus dianalisis. Yang pertama, kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan sebaiknya dipilih yang tidak beresiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Yang kedua, organisasi. Organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. Yang ketiga, tim manajemen. Sebaiknya dibentuk tim manajemen yang solid. Yang keempat, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan. Yang keenam, aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen berikut. Yang pertama, kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. Yang kedua, sumber dana internal dan modal eksternal. Yang ketiga, proyeksi neraca. Yang keempat, proyeksi laba rugi. Dan yang kelima, proyeksi arus kas. Yang ketujuh, aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan adalah proyek atau usaha yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu mensukseskan program pemerintah dalam pembangunan. Aspek ini dimaksud untuk meyakini secara yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, maka bisnis beresiko tinggi dan dapat dihentikan oleh pihak pemerintah atau masyarakat. Yang kedelapan, aspek kesempatan kerja, yang dimana proses atau usaha yang dikerjakan dapat mampu membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat, secara langsung membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Yang kesembilan, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berkaitan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi meliputi yang pertama, rencana pembangunan nasional. Yang kedua, distribusi nilai tambah. Yang ketiga, keuntungan ekonomi nasional. Yang keempat, hambatan di bidang ekonomi. Dan yang terakhir yaitu dukungan pemerintah. Adapun aspek sosial meliputi yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga yaitu perusahaan dalam masyarakat yang pluralis. Dan yang terakhir yaitu aspek politik. Aspek politik diutamakan pada good news dan bad news dari situasi politik bagi rencana bisnis, khususnya terhadap nilai kurs. Baik, berikut ini kami tampilkan peta konsep yang telah kelompok kami buat mengenai kelayakan usaha. Adapun isi dari peta konsep ini ada pengertian dari kelayakan usaha, ada tujuan dari kelayakan usaha, ada pihak-pihak yang berkepentingan dari kelayakan usaha, dan serta aspek-aspek yang ada di kelayakan usaha. Baik, dari materi yang telah kelompok kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwasannya studi kelayakan usaha itu merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengecek secara mendetail mengenai sebuah usaha yang sedang kita jalankan, agar bisa mengetahui apakah usaha tersebut dapat dijalankan dengan berhasil atau tidak. Baiklah, sekian paparan materi dari kelompok kami mengenai kelayakan usaha. Maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.